Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiana Ramadhani dari kelas Pendidikan Biologi A 2018 Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel nasional dan internasional untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah seminar pendidikan biologi. Yang pertama, analisis artikel nasional yang saya pilih berjudul Students Pro-Environmental Behavior and Environmental Learning Outcomes Based on Green Consumerism, yang bersumber dari IHSAN 2019 dari Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia. Kemudian tujuan dari analisis artikel ini adalah agar mahasiswa dapat mengidentifikasi pengaruh pro-environmental behavior atau perilaku pro-lingkungan siswa dan hasil belajar materi lingkungan berdasarkan green consumerism. Kemudian, yang akan tetap kita bahas ada fakta-fakta penting yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan keempat ada kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan, jadi permasalahan sampah terutama di Indonesia, sampah di lingkungan, salah satunya di lingkungan sekolah ini, sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum selesai-selesai sepertinya. Kemudian masalah di lingkungan di Indonesia ini sebenarnya bisa diatasi dengan pendidikan di sekolah mengenai lingkungan. Kemudian perilaku ramah lingkungan atau pro-environmental behavior adalah perilaku yang terbentuk dari kebiasaan yang dibawa seseorang terhadap lingkungan, dan hal ini sangat dekat pengaruhnya dengan green consumerism. Jadi, permasalahan sampah di lingkungan sekolah ini secara umum bisa diatasi dengan apabila siswa bisa memahami materi lingkungan dan pemahamannya tentang green consumerism itu lebih dalam lagi. Kemudian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan survei dengan sampel 256 siswa yang terdiri dari 128 siswa kelas 7 yang belum mendapatkan materi lingkungan dan 128 siswa kelas 8 yang sudah mendapatkan materi lingkungan. Kemudian waktu pelaksanaannya dari bulan Juli hingga Agustus 2018 bertempat di SMPN 1 Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Kemudian instrumen yang digunakan yaitu dari Kaiser dan Wilson 2004 dengan sedikit modifikasi menyesuaikan dengan pemahaman siswa kelas 7 dan kelas 8. Kemudian instrumen yang digunakan berjumlah 15 yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian hipotesis dari penelitian ini adalah hipotesis 0, yaitu tidak terdapat perbedaan antara skor pro-environmental behavior antara siswa kelas 7 dan kelas 8, sedangkan hipotesis 1 yaitu sebaliknya, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pro-environmental behavior siswa kelas 7 dan siswa kelas 8. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil dari uji normalitas menunjukkan data yang diperoleh sudah berdistribusi normal, kemudian uji homogenitas juga menunjukkan data sudah homogen, dan berdasarkan uji T dengan alfa 0,5, hasilnya yaitu H0 diterima, dan berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara skor PEB siswa kelas 7 dan kelas 8. Yang berarti pengetahuan siswa kelas 8 mengenai materi lingkungan ini belum terlalu berpengaruh terhadap pro-environmental behavior siswa. Kemudian, hal ini diperkuat juga dengan data yang ditunjukkan, di mana hasil belajar siswa materi lingkungan ini masih banyak yang berada di bawah rata-rata. Minimal KKM-nya 81, bisa dilihat di grafik. Presentasi siswa yang hasil belajarnya masih di bawah KKM itu ada sebesar 78,6%. Kemudian penyebabnya itu kemungkinan pada prakteknya siswa kurang memahami dan melaksanakan konsep lingkungan, khususnya konsep green consumerism. Jadi di sekolah-sekolah itu
maksudnya model awal perubahan perilaku mengenai lingkungan dalam konteks lingkungan ini didasarkan pada meningkatnya pengetahuan seseorang. Jika pengetahuan seseorang itu meningkat terhadap lingkungan, maka dia diharapkan akan terjadi juga perubahan, akan lebih peduli terhadap lingkungan dan masalah-masalah di sekitarnya. Kemudian menurut Jensen 2002, ada 2 alasan mengapa pengetahuan itu tidak berpengaruh ke tindakan dan perubahan perilaku. Salah satunya itu karena di sekolah masih mengajarkan materi lingkungan dengan cara yang tradisional, seperti masih hanya memberikan teori-teori, kurang melakukan tidak berorientasi pada tindakan seperti itu, dan belum mampu secara aktif mengambil dan menjadikan kebiasaan-kebiasaan dari pengetahuannya itu. Kemudian kesimpulan, jadi pembelajaran lingkungan berbasis green consumerism di sekolah belum mempengaruhi hasil skor pro-environmental behavior siswa. Ini dibuktikan dengan skor PEB siswa kelas 7 dan siswa kelas 8 belum ada perbedaan yang signifikan. Dan juga hasil belajarnya masih tergolong rendah, yaitu masih sebanyak 78,6%. Yang masih di bawah KKM, yaitu KKM 81. Nah, hal ini kemungkinan terjadi karena masih sedikitnya pembelajaran lingkungan di kelas yang lebih membahas green consumerism itu secara mendalam. Jadi berdampak juga pada rendahnya skor pro-environmental behavior siswa. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yaitu model pembelajaran apa yang cocok untuk meningkatkan pro-environmental behavior siswa. Dikatakan di artikelnya butuh model-model yang lebih inovatif yang dapat meningkatkan agar siswa itu lebih bisa melaksanakannya dan menjalankannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian konsep utama dan tanggapan. Konsep utama dari penelitian ini adalah mengenai perilaku pro-lingkungan dan hasil belajar materi lingkungan berdasarkan green consumerism. Kemudian perilaku pro-lingkungan adalah perilaku yang tumbuh dari kebiasaan seseorang untuk meminimalkan dampak negatif yang ada di lingkungan. Kemudian, dan konsep itu pengaruhnya sangat dekat dengan green consumerism. Selanjutnya, tanggapan saya mengenai artikel ini. Setiap informasi yang disusun itu sudah sangat terstruktur, sudah sangat jelas, diberikan sangat sistematis, menarik, dan kemudian pembahasan materi yang diangkat, permasalahan yang diangkat itu sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu masalah dan juga masalah sampah. Dan juga permasalahan ini dari dulu sampai sekarang masih selalu menjadi masalah dan belum terselesaikan. Kemudian ada juga beberapa kekurangan dari artikel ini yang saya temukan, yaitu tidak menjelaskan modifikasi seperti apa yang dilakukan pada instrumen yang digunakan, yaitu instrumen Kaiser dan Wilson 2004. Kemudian ada kosakata dan istilah baru yang saya temukan di artikel ini setelah pembuatan artikel ini, yaitu ada green consumerism, yaitu keadaan yang mencakup semua kegiatan yang pada hakikatnya merupakan komitmen seseorang untuk mengkonsumsi produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Kemudian ada perilaku pro-lingkungan atau pro-environmental behavior, yaitu perilaku yang tumbuh dari kesadaran seseorang untuk meminimalkan dampak negatif yang ada di lingkungan dan tindakan-tindakan yang merusak alam. Kemudian refleksi. Setelah menganalisis artikel ini, saya menjadi lebih termotivasi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebelumnya tadi. Kemudian, pada saat menganalisis artikel ini juga terjadi sedikit kendala, yaitu dalam mengakses jurnal-jurnal pendukung, dan solusinya adalah lebih semangat lagi dalam menelusuri berbagai macam sumber tambahan. Selanjutnya adalah artikel internasional. Analisis artikel internasional. Artikel internasional saya pilih berjudul The Project-Based Learning Approach in Environmental Education, yang bersumber dari Guillaume Murat, International Research in Geographical and Environmental Education 2015. Kemudian tujuan dari analisis artikel ini adalah agar mahasiswa dapat
mengidentifikasi pengaruh model pembelajaran problem-based learning pada sikap siswa terhadap lingkungan. Kemudian yang pertama kita akan bahas fakta-fakta penting yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Salah satu tujuan utama pendidikan lingkungan itu adalah meningkatkan tingkat literasi masyarakat mengenai lingkungannya. Kemudian, wawasan lingkungan dan sikap lingkungan merupakan dua faktor yang mempengaruhi perilaku lingkungan seseorang. Kemudian, Nation 2008 berpendapat bahwa pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning dapat meningkatkan pemikiran kritis siswa dan juga dapat meningkatkan keterampilan pemecahan permasalahan dan memberi mereka pengalaman dalam menerapkan keterampilan-keterampilan ini dalam kehidupannya sehari-hari di dunia nyata. Kemudian, dengan metode ini, dan juga pendidikan lingkungan yang efektif, banyak langkah yang bisa diambil untuk menjaga keberlangsungan lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian, metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode campuran kuantitatif dan kualitatif dengan subjek atau sampel 39 mahasiswa tingkat 2 di Departemen Pendidikan. Waktu penelitian ini berlangsung mulai dari bulan September hingga November 2012, berlangsung di Fakultas Pendidikan Universitas Bartin, Turki. Kemudian data kuantitatifnya dikumpulkan menggunakan skala sikap lingkungan atau Environmental Attitude Scale atau EAS yang dikembangkan oleh Berbeglu dan Tosnoglu 1995. Untuk mengumpulkan data kualitatifnya dilakukan formulir wawancara dan formulir wawancara terstruktur oleh mahasiswa. Kemudian hasil dan pembahasan. Jadi dari pengambilan data secara kuantitatif, di hasilnya itu tidak ada perbedaan yang berarti antara sikap lingkungan mahasiswa. Kemudian tabel 1 menunjukkan bahwa ini sebelum dilakukan tindakan ya. Tabel 1 menunjukkan bahwa rasio pendidikan lingkungan mahasiswa ini baik di dalam maupun di luar lingkungan kelas masih terlalu rendah. Jadi ada juga mahasiswa yang berpendapat kalau jika guru dan calon guru itu harus lebih meningkatkan lagi wawasannya dan lebih peka terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan. Kemudian hasil dari uji T yang diperoleh dari poin EAS sebelumnya disajikan pada tabel 2 ini. Berikut ini gambarnya. Kemudian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning ini memiliki efek yang berarti pada pengetahuan sikap lingkungan mahasiswa. Dibandingkan dengan pretest, hasil post-testnya itu jauh lebih meningkat setelah dilakukan project-based learning ini. Kemudian berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan perbedaan sikap lingkungan antara gender, yaitu antara perempuan dan laki-laki. Kemudian sejalan juga dengan hasil penelitian lain. Tidak ada pengaruh gender, tapi ada juga penelitian lain yang menyebutkan bahwa sikap lingkungan perempuan itu memiliki sikap lingkungan yang lebih baik daripada laki-laki. Kemudian metode yang tepat dalam pendidikan lingkungan ini harus digunakan menurut komentar mahasiswa. Metodenya itu secara positif mempengaruhi sikap lingkungan mahasiswa dan berkontribusi pada pendidikan lingkungan yang lebih efektif. Kemudian berdasarkan hasil penelitian, pembelajaran berbasis proyek ini memiliki efek yang berarti pada sikap lingkungan mahasiswa dibandingkan dengan rata-rata pretest sebelum dilakukan model pembelajaran problem-based learning ini. Nilai pretest dan post-test rata-ratanya meningkat secara signifikan. Kemudian tidak ditemukan perbedaan sikap lingkungan antara laki-laki maupun perempuan sejalan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul, model pembelajaran apa yang lebih cocok lagi dibanding
problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian konsep utama dan tanggapan menurut hasil penelitian ini, meskipun perbedaan gender yang perbedaan gender tidak ditemukan hasil yang signifikan untuk pengetahuan untuk perilaku lingkungannya, tapi pembelajaran berbasis proyek ini memiliki pengaruh positif terhadap sikap lingkungan mahasiswa dalam pendidikan lingkungan sebagai pendekatan bermanfaat. Mahasiswa mendefinisikan penggunaan PBL ini dalam pendidikan lingkungan sebagai pendekatan yang bermanfaat, kemudian juga meningkatkan kreativitasnya dan juga mendorong penelitian, memberikan pengembangan permanen. Jadi mahasiswa dari hasil penelitian ini percaya bahwa praktik ini membantu mereka mendefinisikan masalah lingkungan dengan lebih jelas dan mengambil tugas yang lebih efektif dalam proses pemecahannya. Kemudian tanggapan saya dalam artikel ini, yaitu artikel ini juga sama sudah terstruktur dengan baik, lengkap dan sudah dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, tapi ditemukan juga kekurangan, yaitu artikel ini semua hasil wawancara dimasukkan ke dalam artikel ini, sehingga pembahasannya terkesan bertele-tele dan terlalu panjang. Kemudian kosakata atau istilah baru yang saya temukan berdasarkan analisis artikel ini yaitu Environmental Attitude Scale, yaitu skala yang dirancang untuk mengukur kepedulian lingkungan sekelompok orang dengan menggunakan instrumen survei. Kemudian refleksi. Setelah menganalisis artikel ini, saya merasa lebih termotivasi lagi untuk mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya yang dapat menjawab pertanyaan yang muncul tadi. Kemudian dalam pembuatan analisis artikel ini juga terjadi sedikit kendala, yaitu kesulitan dalam menemukan jurnal. Jadi mengganti jurnal dan solusinya itu lebih banyak lagi membaca dan menelusuri berbagai sumber bacaan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.